Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dubo di Matematika Dubo ya. Pada hari ini Kak Dubo ingin menjelaskan tentang penjelasan bangun ruang 2D ya, atau 2 dimensi. Akhirnya kita masuk di bangun ruang ya. Oke, dari pertama ya. Ini bangun ruang apa adik-adik? Nah, ini persegi ya. Ini namanya persegi ya. Jadi ini sisi ya, sisi S ya, atau disingkat S ya. Jadi dia memiliki 4 sisi yang sama ya. Nah, persegi ini luasnya apa rumusnya? Yaitu sisi kali sisi ya, atau S kali S ya. Atau ini diperdetail seperti ini ya. Oke. Kalau kelilingnya yaitu sisi ini ya. Kalau keliling itu ini ya, panjang garis ini ya, satu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali sisi ya, karena 4 sisi. Jadi atau 4 S ya. Nah, atau mudahnya lebih ininya ya, kita buat ini aja. Jadi sisi apa? Sisi 1 ya, ditambah sisi 2 ya, ditambah sisi 3, ditambah sisi 4 ya. Nah, ini ukurannya sama semua ya, makanya disebut persegi ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail di video selanjutnya ya. Ini masih penjelasan dasar ya, semua 8 bangun ruang dari 2 dimensi ya. Nomor 2 ya. Ini kalau seperti ini bagaimana? Ini disebut persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini beda ya sama persegi karena dia salah satu sisinya ada yang panjang ya, salah satu sisinya juga pendek ya. Nah, ini panjangnya dan ini lebarnya ya. Kalau luasnya ya, luas persegi panjang yaitu P kali L ya. Apa maksud P dikali L? Yaitu panjang ya, ini ya, kali lebar ya. Seperti apa contohnya? Semisal panjangnya 8 cm ya, lebarnya yang di sini adalah 5 cm ya. Kalau ini kan sama semua ya. Misalnya 4 cm, ini juga 4 cm, ini 4 cm, dan ini juga 4 cm ya. Makanya disebut persegi. Sedangkan persegi panjang itu berbeda ya. Lalu kelilingnya. Nah, kelilingnya itu, nah, keliling ingat garis panjang ini ya. Ini yang disebut keliling ya. Jadi panjang ini ya sama panjang ini ya. Jadi ada 2 ya. Dan lebar ini. Nah, ini sama nih biasanya 5 juga dan ini 8 juga ya. Jadi kelilingnya panjang bagian ini sama bagian ini jadi 2 dikali P ya. Ditambah lebar yang ini dan juga lebar ini adik-adik. Jadi 2 dikali L atau mudahnya 2 dikali panjang ditambah lebar ya. Seperti itu untuk mencari keliling. Oke ya, nomor 3 ya. Nah, ini apa adik-adik? Ini adalah segi 3 ya. Oke, ini adalah segi 3. Luasnya bagaimana mencari luas? Ingat, ini adalah alas ya, dan ini adalah yang garis putus-putus ini ya. Ini adalah tinggi ya, T. Nah, jadi kalau ingin mencari luasnya itu alas kali tinggi diper 2 ya, atau setengah kali alas kali tinggi ya, sama aja ya. Lalu kelilingnya, keliling segitiga sama aja adik-adik ya. Jadi segitiga, ingat ya, keliling itu garis ya, garis ya. Jadi sisi
kita kasih ini ya, B, C. Jadi sisi A ditambahkan sisi B ditambahkan sisi C ya, keliling sisi A ya ditambah sisi B ya ditambah sisi C ya, atau A ditambah B ditambah C, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, itu untuk segitiga. Lanjut nomor 4 ya. 4 ini paham ya, bukan pizza ya, tapi lingkaran adik-adik ya. Jadi ini masuk ruang bangun lingkaran ya. Nah ini adalah jari-jari ya, R ya. Sebetulnya lebar dari titik tengah sampai ke ujung ya, itu disebut jari-jari. Jadi kalau menentukan luas ya, luas dari lingkaran itu ya pi ya dikali R kuadrat ya, atau ya pi itu berapa sih? Pi itu bisa 3,14 ya, atau ya 22/7 ya, dikali ya ini pi ya, maksudnya R kuadrat atau R dikali R ya, sama aja, R kuadrat dengan R kali R ya. Jadi jari-jari ini dikali jari-jari lagi ya. Nah kalau full segini ya adik-adik ya, ini kan jari-jari karena dari titik sini ke sini ya, itu disebut R atau jari-jari. Kalau penuh dari titik sini ya ke sini ya, itu disebut D. Apa itu D? Itu untuk mencari keliling ya. D itu adalah diameter ya. Jadi pi sama juga ya, pi dikali D ya, atau ya tadi 3,14 ya, atau 22/7 ya, dikali 2 dikali R ya, beda ya, R kali R sama 2 dikali R ya. Jadi R ini dikali ini ya, ada 2 berarti, atau D ya, D itu sama dengan diameter ya adik-adik ya untuk keliling. Nah untuk pi sendiri nanti ya, mungkin kalau ada waktu Kak Dobo akan jelaskan kenapa angka 3,14 ini digunakan dalam rumus luas dan keliling lingkaran ya. Nomor 5 ya. Nah kalau ini adik-adik tahu ya, apa ini? Ini adalah jajar genjang ya. Nah, jajar genjang ini bagaimana mencari di bawah aja ya, luasnya ya. Luasnya itu dicarinya bagaimana? Alas kali tinggi. Alasnya mana? Alasnya ini ya. Tuh, ini alas ya, A. Jadi alas ya kali tinggi ya untuk luasnya ya. Ini T tingginya ya. Nah, kalau untuk nyari keliling itu nah, sisinya ya. Jadi kita buat kayak gini nih, A, B ya, C, D ya. Keliling ingat ya, garis ini seluruhnya ya dijumlahkan ya. Jadi sisi A ya ditambah ya sisi B ya, ditambah sisi C ditambah sisi D ya, atau ya A ditambah B ya ditambah C ditambah D ya, seperti itu ya untuk kelilingnya ya. Nah, umumnya karena jajar genjang ini biasanya sama ukurannya ya. Oke, kita lanjut nomor 6 ya. Oke, ini kita masuk. Nah, apa ini? Ini apa ya? Ini bukan jajar genjang ya. Ini adalah trapesium ya, trapesium. Oke.
Nah, trapesium ini luasnya ya, nyari luasnya itu sama seperti jejer genjang ya, alas kali tinggi ya. Alasnya mana? Ini ya, ini alas. Nah, tingginya ini ya, ini tinggi ya, atau T ya. Nah, untuk luasnya untuk keliling ya. Nah, keliling. Jadi sama ya, keliling itu panjang seluruh garis dari suatu bangun ruang ya. Jadi kita buat A ya, B, C ya, D. Ya, lebih mudahnya seperti itu ya. Nah, umumnya D dan C ini umumnya sama ya, karena berimbang ya. Jadi sama ya, sisi A ya ditambah B ditambah B ini ya, ditambah C ditambah D ya, atau A ditambah B ditambah C ditambah D, sama aja ya, cuman ini pakai perkataan sisi ya. Nah, ini mencari kelilingnya adik-adik ya. Nomor 7 ya, kita ambil ini aja ya dulu. Apa nih? Ini kayak gambar apa ya? Nah, ini gambar layang ya. Jadi ini adalah bentuk ruang ya, layang ya. Nah, terus bagaimana mencari di sini ya, luasnya. Nah, ingat layang-layang itu ya. Nah, ini sama ya, sisi ini sama ya, sebentar, B dan B. Nah, ini nih ada namanya D1 dan D2 ya. Jadi kalau mau mencari luas ya, itu setengah ya dikali D1 dikali D2. Apa itu D ya? Jadi D1 ya diagonal ya, karena ini garis diagonal sebutannya ya, diagonal 1. Jadi D1 itu adalah garis diagonal horizontal ya. D2 itu adalah diagonal 2 ya, yaitu garis vertikalnya ya. Nah, jadi kalau mencari luasnya setengah dikali D1 dan dikali D2. Oke, itu luas dari layang-layang. Bagaimana kalau kelilingnya? Kelilingnya sama adik-adik ya. Set ya, panjang dari garis suatu bangun ruang ya, layang-layang, yaitu nah ini sama ya, umumnya ukurannya sama semua ya, itu disebut layang-layang. Kalau berbeda mungkin bukan layang-layang ya. Jadi kelilingnya nah, ini sama A ya, jadi 2 dikali A, sisi A yang ini, sisi A ini ya, ditambah 2 dikali sisi B ini dan sisi B ini ya. Kenapa kok langsung ya dikalikan, enggak A ditambah B ditambah C ditambah D ya, karena ini biasanya ukurannya sama untuk B dan B, A dan A ya. Kalau berbeda ya bukan layang-layang kan, seperti itu ya adik-adik ya. Diperjelas lagi ya, A yaitu sisi A ya, 2 sisi A, B yaitu 2 sisi B ya. Oke, jelas ya. Nomor 8 kita masuk. Nah, kalau tadi layang-layang, ini apa? Batu permata. Oh ya, bukan dong. Ini namanya belah ketupat ya, kalau orang nyebutnya. Kalau adik-adik kalau lagi lebaran ya, ada yang bentuknya seperti ini ya, nasi dibentuk ketupat. Nah, ini disebut belah ketupat. Nah, ini masuk bangun ruang loh, gini-gini ya adik-adik ya, luasnya. Nah, jadi ini sisi ya, S ya, karena belah ketupat ini sama ya ininya untuk garis setiap sisinya ya, tetapi ada namanya diagonal ya, D1 dan D2 ya, sama seperti layang-layang ya, ada garis diagonal
vertikal ya, dan juga garis diagonal horizontal. Lalu bagaimana menghitung luasnya ya? Yaitu sama ya, setengah dikali D1 ya, dikalikan lagi D2 ya. Nah, sedikit catatan, D1 adalah diagonal 1 ya, D2 adalah diagonal 2 ya, vertikal dan horizontal ya. Untuk keliling dari belah ketupat ya, itu keliling sama ya, garis panjang ini ya, tuh garis dari belah ketupat itu ya, yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 4 dikali sisi ya. Nah, inilah kenapa kita mempelajari ukuran dulu adik-adik ya, agar kita bisa menjumlah dan memasukkan skala dalam bangun ruang ya. Nah, jadi memang sebelum bangun ruang kita harus mempelajari ukuran satuan panjang, milimeter, desimeter ya, sentimeter, milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter ya, hektometer dan kilometer ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan ini lagi, tadi intermezzo ya. Jadi keliling dari belah ketupat yaitu 4 dikali sisi ini ya, atau sisi ya, ditambah sisi ini ya, ditambah lagi sisi ini, ditambah sisi ini ya, atau sama aja dengan 4 dikali sisi karena ukurannya sama. Ya, itu aja dulu adik-adik ya untuk bangun ruang 2 dimensi. Oke, terima kasih ya. Nanti video selanjutnya akan lebih ke detail soal ya, dan penjelasan, semisal nanti persegi dan persegi panjang berserta contoh soal luas dan keliling adik-adik ya. Oke, terima kasih adik-adik.